大切にやめましょうよ、恥ずかしいから。大人なんだからさ。子供じゃないんだから。子供みたいなんですよね、あなた見てると。社会性はやっぱりちょっと欠けてんだよ。ガキだよね、あなたってなんかね。子供なんだ。Kasus yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara mencuat ketika wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin laga-laga kontroversial di Piala F 2024 resmi diperiksa oleh otoritas terkait. Dalam interogasi yang berlangsung selama 2 jam, Kasahara mengakui bahwa ia menerima tekanan dan keuntungan finansial dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan di balik layar. 2 pertandingan kontroversial, Indonesia jadi korban. Nama Hiroki Kasorotan setelah memimpin 2 pertandingan yang merugikan timnas Indonesia. Kejadian pertama terjadi di final Piala AFF U23 2023, di mana Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pada menit ke-11, fullback Indonesia Haikal Al-Hafiz menjadi korban sikutan keras dari pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc. Meskipun insiden tersebut terlihat jelas, Kasahara sama sekali tidak mengambil tindakan. Seharusnya, kartu merah dikeluarkan untuk Nguyen, yang bisa memberikan keuntungan jumlah pemain bagi Indonesia di babak perpanjangan waktu. Sayangnya, pertandingan itu berakhir dengan kekalahan Indonesia melalui adu penalti. Keputusan kontroversial Kasahara menjadi awal dari gelombang protes yang mengarah padanya. Insiden kedua terjadi di laga fase grup Piala AFF 2024 antara Indonesia dan Laos. Ketika Indonesia unggul 3-2 di menit ke-77, Kasahara mensahkan gol penyama kedudukan dari pemain Laos, Peter Van Tavong, meskipun bola sebelumnya sudah keluar dari lapangan. Video assistant menunjukkan bahwa bola telah melewati garis, namun Kasahara tetap bersikukuh pada keputusannya tanpa melakukan pengecekan ulang di layar monitor. Pertandingan berakhir imbang 3-3, membuat Indonesia kehilangan 2 poin krusial. Kinerja Kasahara memicu kemarahan warganet, khususnya pendukung Indonesia. Akun Instagram pribadinya, Hiroki Kasahara JP, dibanjiri komentar pedas dari netizen. Tak hanya itu, akun resmi AFF juga menjadi sasaran kritik. Banyak yang mengecam AFF karena dinilai tidak mampu menjaga integritas turnamen. AFF seperti turnamen yang sudah disetir mafia, ini tidak adil, tulis seorang netizen. Setelah pertandingan antara Indonesia dan Laos, Hiroki Kasahara langsung diperiksa oleh otoritas sepak bola internasional. Dalam interogasi selama 2 jam, ia mengakui ia menerima tekanan dari pihak tertentu untuk membuat keputusan yang menguntungkan tim lawan Indonesia. Kasahara juga mengaku menerima imbalan finansial meskipun ia enggan mengungkapkan siapa pihak yang memberikan uang tersebut. Kasahara yang terlihat frustrasi dan tertekan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya mengakui kesalahan saya dalam 2 pertandingan tersebut. Saya minta maaf kepada seluruh pendukung Indonesia. Saya berjanji untuk tidak mengulangi hal ini jika diberi kesempatan lagi, ucapnya. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga mendesak AFF untuk mengambil langkah tegas terhadap Hiroki Kasahara dan mengevaluasi sistem pemilihan wasit dalam turnamen mereka. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Keputusan-keputusan kontroversial seperti ini merusak semangat fair play, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jepang akui malu dan dorong AFF untuk memecat Kasahara. Media Jepang termasuk Football Tribe Japan secara terbuka mengkritik kinerja Hiroki Kasahara. Mereka menyebut bahwa keputusan-keputusannya tidak hanya merusak reputasi turnamen Piala AFF, tetapi juga mencoreng nama baik Jepang di kancah internasional. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan fair play, sangat memalukan memiliki wasit seperti Hiroki Kasahara yang membuat keputusan buruk secara konsisten, tulis editorial Football Tribe Japan. Di tengah kontroversi ini, muncul dugaan bahwa keputusan Kasahara dipengaruhi oleh rivalitas historis antara Jepang dan Korea Selatan. Dugaan ini mencuat karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikenal sebagai figur yang memiliki sentimen anti-Jepang. Pada November 2024, Football Tribe Japan menyoroti sejarah Shin Tae-yong dengan Jepang. Mereka mengungkap pernyataan kontroversialnya pada Januari 2019 saat ia menjanjikan akan mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea, jika Korea mengalahkan Jepang di final Piala Asia U23. Namun, karena kalah, janji itu batal terwujud. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga pernah menyatakan akan balas dendam terhadap Jepang di Olimpiade Rio 2016 jika kedua tim bertemu.
Meskipun rivalitas tersebut tidak terjadi, pernyataan ini cukup untuk mengukuhkan citranya sebagai pelatih yang kerap memanaskan hubungan Jepang-Korea di dunia sepak bola. Spekulasi ini terus berkembang. Beberapa pihak menduga bahwa tekanan nasionalisme atau sentimen pribadi bisa saja memengaruhi kinerja wasit asal Jepang tersebut, terutama saat memimpin laga yang melibatkan Shin Tae-yong.